Assalamualaikum kawan-kawan subscriber. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, lancar menjalankan aktivitasnya. Gue ucapin terima kasih banyak buat para subscriber yang udah membantu perkembangan channel ini. Kalau yang belum subscribe, silakan bantu perkembangan channel ini. Nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan informasi-informasi mengenai alam cryptocurrency. Dalam kesempatan kali ini gue bakal memberikan tanggapan tentang pernyataan Wamendagri yang video yang udah banyak beredar yang ditanyakan oleh pionir, bapak-bapak pionir yang sekarang lagi hot di mana aja dibicarakan, dan banyak pionir-pionir yang galau dari pernyataan itu karena Wamendagri bilang stop, jangan lakukan itu karena menyalahi aturan. Oke, nanti kita bahas ke situ ya. Tapi sebelumnya gue mau ngasih informasi dulu nih. Dari Pinetwork Indonesia mengenai update admin list. Untuk semua pionir, jika ada yang mengaku sebagai admin Pigeon Mall selain akun di atas, maka dipastikan hoax. Admin Pigeon Mall Indonesia tidak akan dan tidak pernah mengirim pesan terlebih dahulu kepada pionir. Ini admin-adminnya yang resminya, supaya nggak ada yang ketipu nih ya. Buat pionir-pionir kan banyak banget sekarang yang lagi berburu developer buat kita barter koin kita. Ini supaya lu nggak kena tipu, atau kalau ada yang hubungin lu mengaku-ngaku admin Pigeon Mall dan meminta informasi akun, jangan pernah kasih selain akun-akun ini, dan juga nggak bakalan nanya juga adminnya informasi akun. Jadi itu kalau ada yang nanya-nanya, lu kata-katain aja, jangan dicuekin, dikata-katain. Dalam kesempatan kali ini juga gue bakal membantu perkembangan jaringan dengan like, retweet, supaya jaringan Pinetwork ini semakin dikenal luas. Simpel banget lu membantu perkembangan jaringan, cukup share informasi-informasi yang bermanfaat dan positif. Terusnya, kalau lu males ngelakuin itu, lu cukup subscribe channel ini, lu udah sama aja membantu perkembangan jaringan. Soalnya gue bakal ngelakuin itu ya, bakal ngelakuin retweet, like tuh udah banyak gue yang gue retweet, udah banyak gue like. Karena sebagai pionir gue juga mau aset ini terus dikenal luas supaya harganya semakin tinggi ke depannya. Tentu aja itu harapan kita bersama ya. Ini ngapain nih orang nih? Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berhenti menjual koin Pi kami untuk sedikit kekhawatiran yang lewat. Oke deh bro, oke. Kita like, retweet ya. Bantu merintis jaringan ya kan. Pionir Semarang, Jawa Tengah, kami bergerak tanpa lelah mendukung konsensus global. 1 Pi sama dengan 314,159. Yo wes. Wow, ini apa ini? Gurih-gurih nyoy. Seng deng deng. Ini udah gua bantu retweet dan like juga nih. 2 kali iPhone 13 Pro Max 256 GB 700 Pi total. Orang yang menyukai ya lalu masuk ke sini dan undangan itu datang dan berkata namaku. Apaan nih lagi nih? Skip aja, skip.
Wah, nih dia nih. Siap tampung koin Pi Network, rate naik 7.000 per koin Pi. Kayak syaratnya KYC, terus Rakbor only DM. Siapa yang mau nih? Tuh, 7.000 per koin Pi Network. Kalau lu BU silakan. Tapi kalau gua entar dulu dah. Entar dulu dah. Kalau BU kepepet silakan gas. Kalau koin lu banyak. Tapi lu bakal rugi sendiri kalau rendah kayak gitu. Sebagai perhatian terkait dengan tersebar program barter mobil Mitsubishi dengan Pi harga global consensus value, yang mana pemesanan dikoordinir oleh pengurus resmi kabupaten atau kota Jateng DIY dengan biaya booking atau DP sebesar 5 juta setiap kabupaten atau kota disertai pengisian form Google pendaftaran yang meminta data lengkap beserta info foto, ID KTP, SIM, password tersebut. Diharapkan pionir dapat mengabaikannya dan melaporkan username akun Pi dari Ketua Pengurus Pi resmi Kabupaten Jateng DIY ke ini nih link pengaduan. Nah, harap sertakan juga screenshot dari promosi tersebut karena mereka telah melakukan pelanggaran yaitu pengumpulan data serta memungut biaya untuk layanan. Harap berhati-hati terhadap semua pemungutan liar yang dilakukan oknum-oknum pionir tak bertanggung jawab dan tidak terjerat iming-iming yang mereka berikan. Tuh ya, hati-hati kalau ada yang minta DP dan lain sebagainya yang kira-kira merugikan, jangan. Kita sekarang bakal tanggapin yang pernyataan Wamendagri ya, mengenai yang dibilang stop jangan lakukan itu, melakukan pembayaran dengan Pi Network. Tanpa mengurangi rasa hormat gua sama bapak-bapak yang nanya ke Wamendagri, tapi gua harus memberikan tanggapan ya, karena ini penting banget biar menambah pengetahuan kita, sama-sama belajar di sini. Kalau hal kayak gitu sebenarnya nggak usah ditanya ke Wamendagri ya, itu juga salah tempat. Dan juga kalau masalah currency buat alat pembayaran itu nggak perlu ditanya, emang udah pasti dilarang ya kalau di Indonesia. Jadi ngapain ditanya, nggak perlu ditanya kalau mengenai currency atau mata uang. Kalau Pi Network dianggap sebagai mata uang, itu mungkin menyalahi aturan ya, tapi Pi Network pada kenyataannya bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu cryptocurrency dan crypto asset, atau itu sebenarnya masuknya dalam lingkupnya Bapepti ya, bukan lingkupnya Kemendagri. Jadi salah tempat bertanya dan juga seharusnya nggak usah ditanyain ke situ. Soal itu apa ya namanya? Karena ya seperti sekarang ini isunya jadi semakin hot, banyak pionir yang galau. Yang sebenarnya hal itu nggak perlu terjadi ya. Karena bapak-bapak itu juga bertanya salah tempat. Kalau kita lihat Pi Network itu dari dua sisi, currency dan crypto aset ya, itu nggak bisa dipungkirin lagi. Kalau lu nganggap sebagai alat pembayaran ya, itu jelas menyalahi aturan, menyalahi hukum di Indonesia. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi yang berbeda, yaitu crypto aset atau komoditi, itu bisa banget. Dan barter itu nggak dilarang di Indonesia, nggak ada hukum negara yang bisa kita terkena hukum atau kita bisa dihukum karena melakukan barter. Itu nggak ada sejarahnya, bro. Makanya sebenarnya hal kayak gini nggak usah dibesar-besarkan juga, sepele. Dan juga tanpa pemerintah kita juga nggak perlu ngarep-ngarep diregulasi oleh pemerintah. Soalnya kedepannya Pi Network udah jelas ya, udah pernah gue bilang juga bakal desentralis kedepannya, nggak sentralis
Kalau pionir yang nggak tahu desentrales adalah project atau aset yang nggak terpusat atau nggak ada yang ngatur atau nggak ada yang ngebatasin. Dan juga paling penting lagi, ini nggak bisa dipalsuin ya, aset ini, koin ini nggak bisa dipalsuin. Lu jago IT bikin angka-angka terus lu mau kirim ke wallet pin network, nggak bakalan bisa mas bro. Biarpun lu otak lu sejago apaan, sejago dewa, lu bikin angka-angka ya kan, lu mau transaksi ke jaringan pin network nggak bakal bisa, karena itu bukan termasuk koin pin network. Maka ini sebagai aset yang nilainya nggak bisa bertambah, nggak bisa dipalsuin. Kalau dilihat dari crypto aset ya tentu aja ya, ini bakal jadi aset yang berharga, soalnya asetnya dasarnya jelas, blockchain, teknologi, dan juga user penggunanya yang bisa memberikan produk apapun yang dipromosikan ke dalam jaringan bakal dikenal oleh 33 juta orang ya. Tentu aja itu menarik para investor. Beda dengan currency yang jadi alat pembayaran atau mata uang. Mata uang itu sifatnya stabil ya, atau segitu-segitu aja. Paling beda naik sedikit-sedikit, turun sedikit-sedikit, tipis-tipis banget. Itu currency. Bedanya cryptocurrency dan crypto aset atau crypto stable coin. Tapi kalau crypto aset kita bisa jadikannya sebagai aset komoditas ya, yang mana nilainya bisa menjadi nilai investasi di masa depan. Kalau lu mau barter, orang punya barang lu mau dibarterin ke koin network, tentu aja vendor itu juga nganggapnya aset ya, karena dia ngarepin untung dari apa yang mereka barter, apa yang mereka tuker, apa yang mereka harapkan dari koin network. Kalau masalah Wamendagri nggak usah dibesar-besarin, itu nggak ngepek, sebenarnya nggak ngepek. Dan juga lucu ya kalau kita minta diregulasi ke pemerintah, ngarep-ngarep diregulasi, ini ada pin network loh, silakan diregulasi. Jangan kayak gitu juga, pionir jangan kayak gitu bro. Kita keep aja underground, kita underground bisa berjalan tanpa regulasi pemerintah. Kita main barter, kita main crypto aset dan juga desentrales ya. Kalau berita ini digoreng sama pihak-pihak yang nggak seneng sama pin network, ini bakal jadi kerugian pemegang aset kita ya, pemegang pin network ya, bakal digoreng. Jadi wah, media nasional memberitakan gara-gara video yang itu tuh, yang Wamendagri diberitakan, akhirnya misalkan diberitakan ada alat pembayaran lain selain rupiah ya, akhirnya diregulasi. Ini misalkan doang ya, misalkan jadi dilarang pin network di Indonesia, ya itu kan kerugian sendiri ya, karena seharusnya nggak seharusnya ditanyakan, dan juga nggak seharusnya dilebar-lebarkan masalah ini. Karena makanya dalam konten kali ini gue mudah-mudahan memberikan edukasi buat pionir yang nggak paham sistem desentrales. Pemerintah manapun di seluruh dunia nggak ada yang bisa ngatur perkembangan jaringan ini. Desentrales tuh sifatnya tanpa pusat, tanpa ada yang ngatur. Sekalipun dilarang di Indonesia, kita masih bisa berjalan ya, bisa banget, nggak bisa diblokir. Akun kita nih nggak bisa diblokir sama pemerintah, karena berbasis jaringan blockchain bro.
ke seluruh dunia nih ntar ke depan nih dari Coinbase Network lu bisa seluruh aset kripto dunia lu bisa beli dengan Coinbase Network. Biarpun mekanismenya koin lu jual jadi dolar, lu beliin koin lain ataupun beli project lain, kan kedepannya bakal kayak gitu. Jadi stop dibesar-besarkan masalah Wamendagri, itu nggak bakalan ngepek. Dan itu juga bukan tempatnya buat dibahas ya. Harusnya yang membahas itu adalah Bapepti, Badan Pengawas Aset dan Komoditi. Kalau kita lihat dari sisi yang kita nggak bisa pungkirin lagi, Pinet adalah sisi aset komoditi ya. Aset kripto yang nilainya bisa menimbulkan nilai investasi buat kalangan investor dan juga pemegang. Oke, mudah-mudahan review kali ini sedikit membantu pengetahuan kalian. Kita sama-sama belajar di sini tentang apa yang udah terjadi, fenomena yang udah terjadi. Jangan terlalu dilebar-lebarkan ya. Baiklah, itu aja buat pionir. Salam petir melintir. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan info-info selanjutnya di konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.